Ringkasan pelajaran hayat Matius berita ke-8. Pengurapan Raja. Matius pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 11 membicarakan pengurapan raja. Bagian Injil Matius ini terbagi 3 bagian. Raja diperkenalkan, raja diurapi, dan raja dicobai. Dalam berita ini dan berita berikutnya kita akan membicarakan raja diperkenalkan. Diperkenalkan, yang memperkenalkan. Matius 3 membicarakan tentang Tuhan diperkenalkan dan diurapi. Dalam pasal ini, pertama-tama memperkenalkan Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan raja. Matius 3 ayat 1 mengatakan, pada waktu itu datanglah Yohanes Pembaptis. Dilahirkan sebagai imam. Yohanes Pembaptis dilahirkan sebagai imam. Dalam pelajaran hayat kesatian kita melihat bahwa hak kesulungan mencakup 3 hal, 2 bagian tanah, jabatan imam, jabatan raja. Fungsi utama jabatan imam adalah membawa manusia kepada Allah. Fungsi utama jabatan raja adalah membawa Allah kepada manusia. Menurut Alkitab, imam membawa manusia kepada Allah agar manusia dapat memperoleh berkat Allah. Inilah pelayanan imam. Raja adalah mewakili Allah dan membawa Allah kepada manusia. Karena itu, ministry raja adalah membawa Allah kepada manusia agar manusia bisa mendapatkan Allah. Melalui persekutuan timbal balik, manusia dan Allah, Allah dan manusia, maka ada komunikasi yang real, persekutuan sejati. Akhirnya, manusia dan Allah menjadi satu. Inilah ministry imam dan raja. Ministry pertama dalam perjanjian lama adalah jabatan imam. Setelah jabatan imam ada jabatan raja. Setiap kitab sebelum kitab 1 Samuel membicarakan jabatan imam. Tetapi mulai kitab 1 Samuel, bagian kedua perjanjian lama membicarakan jabatan raja. Dalam 1 Samuel, Samuel mewakili jabatan imam. Daud mewakili jabatan raja. Imam Samuel membawa masuk Raja Daud. Jabatan imam membawa masuk jabatan raja. Hari ini dalam hidup gereja juga sama. Jika kita adalah imam yang sejati, maka kita juga akan menjadi raja. Karena jabatan imam selalu membawa masuk jabatan raja. Mula-mula kita adalah imam yang membawa manusia kepada Allah. Kemudian kita menjadi raja yang membawa Allah kepada manusia. Setiap penginjil yang sejati adalah raja. Jika kita bukan raja, kita tidak bersyarat memberitakan Injil. Dalam Matius 28 ayat 18-19, Tuhan Yesus, Raja kerajaan itu, berkata, semua kekuasaan di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Maka pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini Tuhan memberitahu murid-muridnya untuk pergi membawa kekuasaannya. Mereka yang membawa kekuasaan ini kepada manusia adalah raja-raja kerajaan surga. Tentu dia bersama dengan kita berbagian dalam kekuasaan ini. Maka kita perlu pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan, yaitu memberitakan Injil untuk menaklukkan manusia pemberontak. Banyak orang Kristen tidak mengetahui rahasia Allah dalam ekonominya. Ketika berbeban memberitakan Injil, mula-mula kita perlu berfungsi sebagai imam. Untuk memberitakan Injil, terlebih dulu kita datang kepada Allah sebagai imam dan membawa manusia ke hadapan Allah. Melalui jabatan imam, kita akan menerima kekuasaan dan pengurapan. Kemudian kita akan keluar dari hadapan Allah sebagai raja. Pemberitaan Injil yang tepat adalah pengedaran surat perintah raja, yaitu mengumumkan perintah raja. Dalam Matius 3 kita melihat seorang Samuel yang lain, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia dilahirkan sebagai imam suku Lewi. Matius 3 menegaskan konsistensinya Alkitab.
Sebab di sini kita melihat seorang dari suku Imam, yaitu suku Lewi, memperkenalkan seorang dari suku raja, yaitu suku Yehuda. Dalam Matius 3, Yohanes Pembaptis sama seperti Samuel, dan Yesus sama seperti Daud. Di padang gurun itu, Yohanes membawa manusia kepada Allah. Jadi, dia adalah imam yang sejati. Ketika dia membawa manusia kepada Allah, Raja datang, dan Yohanes memperkenalkan dia kepada manusia. Yohanes membawa manusia kepada Allah, dan Yesus membawa Allah kepada manusia. Kita adalah orang dosa. Melalui ministry Yohanes, kita datang kepada Allah. Melalui pertobatan kita masuk ke dalam penyertaan Allah. Inilah ministry imam, ministry Yohanes Pembaptis. Melepaskan kedudukan imam lahiriah. Meskipun Yohanes Pembaptis dilahirkan sebagai imam, tetapi dia melepaskan kedudukan imam lahiriah. Berdasarkan kedudukan kelahiran lahiriah, dia bukan imam yang sejati, melainkan imam secara tanda dan bayangan. Dalam Matius 3 ayat 1, Yohanes Pembaptis datang ke padang gurun sebagai imam sejati yang memberitakan. Pemberitaan Yohanes Pembaptis adalah permulaan ekonomi perjanjian baru Allah. Dia melakukan pemberitaan bukan di bait suci dalam kota suci, tempat umat beragama dan berbudaya menyembah Allah menurut peraturan kitab suci mereka. Melainkan di padang gurun, pemberitaannya memakai cara yang liar dan tidak mempertahankan segala peraturan lama. Ini menunjukkan bahwa jalan lama penyembahan kepada Allah menurut perjanjian lama telah ditolak dan satu jalan baru dibawa masuk. Padang gurun di sini menunjukkan bahwa jalan baru ekonomi perjanjian baru Allah berlawanan dengan agama dan kebudayaan. Juga menunjukkan bahwa tidak ada hal-hal yang lama yang tertinggal dan hal-hal yang baru akan dibangun. Kedatangan Yohanes Pembaptis mengakhiri zaman hukum Taurat. Setelah pembaptisan oleh Yohanes, mulailah pemberitaan Injil damai sejahtera. Pemberitaan Yohanes Pembaptis adalah permulaan Injil. Karena itu, zaman anugerah dimulai dengan Yohanes. Cara kehidupan yang berlawanan dengan agama dan kebudayaan. Ketika Yohanes melakukan ministrinya, cara kehidupannya sepenuhnya berlawanan dengan agama dan kebudayaan. Dan di luar agama dan kebudayaan. Matius 3 ayat 4 mengatakan, Yohanes memakai baju bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Yohanes terlahir sebagai imam. Menurut peraturan hukum Taurat, dia seharusnya memakai pakaian imam yang terbuat dari kain lenan halus dan makan makanan imam yang terutama terbuat dari tepung halus dan daging dari kurban yang dipersembahkan kepada Allah oleh umatnya. Tetapi yang dilakukan Yohanes sepenuhnya berbeda. Dia memakai baju bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makan belalang dan madu hutan. Semuanya ini tidaklah berbudaya, tidak beradab, dan tidak menurut peraturan agama. Bagi seorang imam berpakaian bulu unta adalah suatu tamparan telak, khususnya terhadap pikiran agamawi, karena unta adalah binatang yang najis menurut peraturan orang Lewi. Selain itu, Yohanes tidak tinggal di tempat beradab, melainkan di padang gurun. Semuanya ini menunjukkan bahwa dia sepenuhnya telah meninggalkan zaman perjanjian lama yang sudah merosot menjadi satu agama yang bercampur dengan kebudayaan manusia. Maksud Yohanes adalah membawa masuk ekonomi perjanjian baru Allah yang hanya tersusun oleh Kristus dan Roh Hayat. Kita telah melihat bahwa pada zaman Yohanes, sebagai imam adalah perihal agama. Imam akan memakai jubah imam, makan makanan imam, dan tinggal di tempat imam. Orang-orang akan mengira bahwa imam adalah orang yang saleh, orang di dalam agama.
Tetapi dalam Matius 3 kita melihat imam yang sejati. Dia tidak tinggal di tempat imam, melainkan tinggal di padang gurun, tempat yang liar. Di sana tidak ada agama, juga tidak ada kebudayaan. Pemberitaan Yohanes adalah, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Semua orang perlu bertobat, sebab kerajaan sudah datang, sebab raja di sana. Kita pun perlu bertobat, barulah raja mendapatkan kita, barulah kita dapat menjadi umatnya. Setelah kita bertobat, raja mendapatkan kita. Kita pun mendapatkan raja. Melalui raja mendapatkan kita dan kita mendapatkan raja. Kita dan raja menjadi kerajaan. Kerajaan segera mengikuti raja. Jika kita menerima raja, raja juga akan menerima kita sebagai umatnya. Dan kerajaan segera datang. Jika kita bertobat, raja akan mendapatkan kita. Kita pun akan mendapatkan raja. Dan kerajaan akan di sini. Hari ini banyak orang Kristen dalam pemberitaan Injil tidak mengerti prinsip ilahi dalam ekonomi Allah. Jika kita mau menjadi pemberita Injil yang sejati, pertama-tama kita perlu merupakan Yohanes Pembaptis. Ini berarti kita perlu merupakan imam, bukan imam formal, imam bayangan, melainkan imam yang sejati, imam yang real. Ketika kita datang kepada Allah untuk bersyafaat bagi orang lain, kita adalah imam yang membawa manusia kepada Allah. Tetapi ketika kita dari penyertaan Allah, pergi dan datang ke hadapan manusia, kita adalah raja yang membawa Allah kepada manusia. Jika kita berbuat demikian, mereka akan bertobat kepada raja. Raja akan mendapatkan mereka. Kerajaan pun datang. Beban dalam berita ini adalah menekankan perihal orang yang memperkenalkan. Apakah Anda hari ini adalah orang yang memperkenalkan Kristus? Jika iya, maka Anda perlu jelas apakah Anda masih di dalam agama dan kebudayaan atau tidak. Kita perlu di padang gurun, dalam lingkungan yang liar, bukan dalam lingkungan agama atau kebudayaan. Lingkungan yang tepat adalah di luar agama dan kebudayaan, tetapi lingkungan ini yang penuh dengan penyertaan Allah. Matius 3 ayat 5 mengatakan, pada waktu itu, orang-orang seluruh tanah Yerusalem serta Yudea dan daerah di sekitar Yordan pergi kepadanya. Karena daya tarik Yohanes Pembaptis, banyak orang datang kepadanya. Pertama-tama, Anda adalah imam yang diutus Allah, yang membawa manusia ke hadapannya. Kemudian Anda memperkenalkan Raja Surgawi kepada mereka. Pada waktu itu, Anda bukan hanya memperkenalkan Raja kepada orang lain. Sebenarnya Anda adalah Raja. Tempat memperkenalkan. Kita telah melihat bahwa tempat perkenalan bukan di kota kudus, juga bukan di bait suci, melainkan di padang gurun. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan. Orang ini adalah yang dikatakan Nabi Yesaya bahwa di padang gurun ada orang yang berseru-seru. Yohanes Pembaptis memulai ministrinya di padang gurun adalah menurut nubuat. Ini menunjukkan bahwa Yohanes membawa masuk ekonomi perjanjian baru Allah bukanlah kebetulan, tetapi menurut rencana Allah dan melalui nubuat Nabi Yesaya. Ini menyiratkan ketetapan Allah. Jika kita menelusuri sejarah beberapa abad yang lampau, kita akan melihat bahwa setiap kebangkitan besar terjadi di tempat semacam padang gurun. John Wesley dan George Whitefield dibangkitkan sebagai pemberita Injil. Mereka terutama memberitakan di jalanan. Dalam biografi George Whitefield, dia sering memberitakan di kaki bukit pada gurun. Pada saat itu, peraturan gereja di Inggris melarang pemberitaan Alkitab di luar tempat suci. Akan tetapi, Allah telah membangkitkan George Whitefield dan John Wesley untuk memberitakan di luar tempat suci.
Prinsip hari ini perlu sama, tetapi bukan berarti kita meniru Yohanes secara lahiriah, melainkan berarti kita tidak seharusnya menggunakan cara agama atau kebudayaan. Sebaliknya, kita perlu menggunakan cara yang penuh dengan penyertaan Allah. Kita tidak seharusnya di dalam kota kudus atau bait suci, tetapi seharusnya di luar agama dan kebudayaan, tempat yang penuh dengan penyertaan Allah. Menurut Injil Matius, Yesus yang kita terima adalah Raja. Ketika kita melihat Injil Matius, kita perlu mengingat secara tuntas dan mendalam bahwa kita sekarang di dalam kerajaan. Setiap hal yang tercatat dalam kitab ini berkaitan dengan kerajaan. Karena itu, kita perlu menelaah kitab ini dari sudut kerajaan. Panggilan pertobatan dalam pasal 3 adalah untuk kerajaan. Kita perlu bertobat karena kita tidak di dalam kerajaan, karena kita tidak di bawah kekuasaan Allah. Kita perlu bertobat karena kita belum taat kepada kekuasaan Kristus, belum di bawah kekuasaannya. Mungkin kita merasa tidak berdosa, tetapi asalkan kita tidak di dalam kerajaan, kita adalah manusia pemberontak. Asalkan kita tidak berkaitan dengan pemerintahan kerajaan Kristus, kita di dalam pemberontakan dan perlu bertobat. Inilah pemikiran dasar Injil Matius. Demikianlah berita tentang pengurapan raja yang membahas Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan dan tempat perkenalan. Dalam berita selanjutnya, kita akan melihat tentang berita perkenalan dan cara perkenalan. Amin.